Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malala Buandi Saputra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, jadi video kali ini tuh gue bakal membacakan thread-thread Twitter yang konon katanya ini adalah cerita horor asli si penulisnya yang benar-benar ini kejadian aslinya. Jadi langsung aja di video kali ini gue bakal membacakan thread Twitter yang konon katanya ini adalah kejadian asli yang bakal gue ceritakan langsung dua cerita di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya. Buruan pencet sekarang juga, gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sebelum masuk ke videonya, di sini gue juga mau minta maaf buat kalian semua karena video ini tidak diposting tepat pada waktunya, melainkan diposting pada hari Sabtu yang harusnya diposting pada hari malam Jumat kemarin, tapi diposting ke hari Sabtu. Ini dikarenakan ada 1-2 hal yang terjadi di proses syuting sehingga membuat kita tidak bisa posting di malam Jumat, dan jadinya di malam Jumat kemarin ada pemostingan video lain. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting kalian selalu nonton video-video di channel YouTube gue, dan juga gue akan selalu posting 3 kali seminggu walaupun agak berantakan di minggu kali ini, tapi di minggu-minggu selanjutnya Astungkara gue bisa mengusahakan yang terbaik supaya tidak berantakan seperti minggu-minggu di bulan Juni. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bakal masuk ke dua cerita atau thread Twitter yang bakal gue bacakan hari ini. Yang pertama itu adalah ada thread Twitter yang berjudul Lemah Kuburan. Oke guys, jadi cerita lemah kuburan kali ini itu FYI nih ya, ini tuh berasal dari thread Twitter yang dibuat oleh salah satu pemilik account Twitter yang nama Twitternya itu adalah @siskanoviwe. Jadi di sini tuh dia kayak penulis horor, dan di sini dia kayak membuat thread-threadnya dia, thread Twitternya. Aku nggak tahu apakah ini ceritanya dia, teman-temannya dia ataupun siapa. Aku belum pernah baca karena ini pure dicariin sama tim aku. Dari video kali ini tuh gue bener-bener pertama kalinya bakal langsung membacakan thread Twitter dari si Kak Siska ini. Jadi di sini bener-bener cerita Siska, ceritanya punya dia. Dan FYI juga di sini gue udah minta izin dari dia. Jadi bener-bener gue udah melakukan apa syarat-syaratnya untuk membacakan thread ini, dan akhirnya gue bacakan di video kali ini. Oke, jadi langsung aja kita bakal masuk ke cerita Lemah Kuburan. Oke guys, jadi langsung aja kita bakal membacakan thread Twitter dari Kak Siska, yaitu Lemah Kuburan. Horror story by me diangkat dari kisah nyata. Pak Rofik dan keluarga baru saja pindah dari kota ke sebuah desa yang berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang ditugas tempatkan di sana. Pak Rofik diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya di sana. Selama bertugas di sana, selama setahun, beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Jadi dia sebagai dokter pengganti sementara di desa tersebut. Ya, karena perannya sebagai dokter pengganti, dia tuh menggantikan dokter Bayu selama setahun di sana. Akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali lagi oleh pemiliknya. Entah si pemilik kemana, mereka tidak pernah ada yang tahu. Namun rumah itu sudah diamanahi untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana. Nah Rofik, ini kunci rumah. Nenjenengan. Aku gak tahu itu bahasa Jawa. Nanti ada sepeda motor biar diantar Tarpin ke sana, ucap Pak Lurah kepada Pak Rofik. Pak Rofik yang saat itu senang dengan sambutan warga di sana menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas. Ya, walau hanya setahun dan sebagai dokter sementara, tapi dia tetap semangat untuk menjalankan tugasnya. Tiba di ujung jalan, Pak Rofik beserta istrinya melihat ke sebuah rumah yang jarak antara rumah warganya agak jauh. Jadi kayak rumahnya ini menyendiri gitu. Kurang lebih berjarak 50 meter dari rumah itu sendiri. Hanya Mbak Jainul yang menjadi tetangga dekat mereka. Saat memasuki pagar rumah, hawa aneh terasa. Yah, kok perasaanku gak enak ya? Rumah sih bagus, tapi saat aku buka pagar kayak gimana gitu, ucap Fitri, istri Pak Rofik. Pak Rofik saat itu hanya tersenyum melihat istrinya dan berkata, itu cuma perasaanmu saja kok, ayo masuk, ucapnya. Tak terasa ternyata Fitri merasa aneh saat itu. Dia seperti merasakan ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu. Dia pandangi sekeliling tempat itu dan benar saja, aduh ada apa nih? Di balik pohon ada seorang yang sedang mengintip, tak lain dan tak bukan adalah Mbah Jainul, tetangga terdekat dari rumah tersebut. Ya, itu siapa? Ujar Fitri. Pak Rofik yang saat itu spontan mencari, kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang ditunjuk Fitri. Kemudian Pak Rofik tersenyum. Oh, itu tetangga kita, namanya Mbah Jainul. Udah, jangan khawatir, orangnya baik kok. Sebelumnya aku udah pernah bertemu sama dia. Fitri yang saat itu sudah merasakan hal yang aneh
dan sedikit cemas hanya mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasakan ketika melihat rumah itu seperti melihat pendoso. Jadi pendoso itu adalah salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat di kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. Besok kita mulai menata ruang dan membersihkan rumah ini ya. Karena kemarin kamar di atas sudah aku rapikan dan bersihkan. Kita bisa tidur di sana, kata Pak Rofik kepada istrinya. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya Pak Rofik berangkat ke puskesmas. Hanyalah Fitri sendiri di rumah itu. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun ketika ia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbah Jainul menghampirinya. "Nduk, sedang bersih-bersih ya? Mampir ke rumah? Kebetulan saya tinggal dengan cucuku. Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi," ucap Mbah Jainul kepada Fitri. Fitri yang saat itu ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. "Nggih Mbah, kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rofik," ucapnya dengan tersenyum. Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang baru. Sifatnya yang pendiam dan susah ditebak menjadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalnya. Usai perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda terjatuh di dapurnya. Mbah Jainul yang saat itu terkejut hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur. Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Dia melihat peralatan di dapurnya sudah bergeletak di tanah dan ada juga yang pecah. Memang sedikit aneh. Apa yang terjadi sungguhlah di luar akal pikiran Fitri saat itu. Mbah Jainul mengikuti Fitri masuk ke dalam rumah dan mendapati dapur yang sudah porak-poranda. "Gusti, aduh no, molo tekno selamat." Aku gak tahu artinya, tapi buat kalian yang orang Jawa mungkin bisa dibantu artiin di bawah. Ucap Mbah Jainul dengan meninggalkan Fitri sendiri yang bingung dengan apa yang terjadi. Waktu berlalu dan Fitri melupakan apa yang terjadi saat itu. Ia memilih tidak menceritakan kepada Pak Rofik. Melihat situasi suaminya yang sangat letih dan tidak memungkinkan untuk menceritakan kejadian di luar logika. Dan karena juga Pak Rofik bukanlah tipe orang yang percaya pada hal-hal gaib. Namun setelah kejadian itu, hal serupa juga sering terjadi ketika waktu akan memasuki badab maghrib dan hampir subuh. Prang! Oh gue kira prank anjir. Oh ternyata kayak suara benda jatuh gitu. Prang! Jatuh. Suara benda jatuh di dapur. Fitri yang saat itu terkejut langsung bangun dari tempat tidurnya. Pak Rofik yang saat itu tidur pulas ia tinggalkan. Fitri dengan pelan-pelan turun ke bawah. Dia perhatikan setiap sudut rumah itu. Aneh. Mengapa seperti bukan rumahnya saat itu. Seperti asing baginya saat ia turun ke bawah. Dia mencoba menghidupkan lampu, namun lampu dengan sendirinya tidak ada satupun yang bisa menyala. Untung saja ada senter yang memang digantung pada tembok tangga. Ya, untuk jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat. Ia ambil senter itu dan mulai menyorot setiap sudut ruangan. Saat ia menginjak lantai ruangan bawah, ia merasa aneh karena kakinya sedikit basah. Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Ia khawatir rumahnya dimasuki maling. Tiba di dapur, ia mencoba menyalakan lampu lagi. Tapi tetap saja dia tidak bisa menyalakan lampunya. Lampu senter tiba-tiba konslet dan tak disadari Fitri sesuatu berdiri di belakangnya. Akhirnya senter pun menyala. Namun ada sesuatu yang membuat mata Fitri terbelalak. Ketika senter menyorot ke sudut kanan dapur yang mana terlihat sosok pocongan hanya separuh badan dan bagian badan lainnya tenggelam ke bawah. Dia melihat dapur saat itu berubah menjadi lemah atau tanah. Tangan Fitri sudah gemeteran dan keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter itu ke sudut itu, namun di sana tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakangnya. "Pergi." Saat Fitri menoleh, pocong dengan wajah hancur itu ternyata sedang tertawa kepadanya. Fitri langsung menjerit. Pak Rofik yang pulas kemudian terbangun dan berlari ke bawah. Dia mendapati istrinya yang sudah menjerit ketakutan di bawah meja makan. Pak Rofik segera memeluknya. "Istighfar sayang, istighfar. Sudah, ucap Pak Rofik. Kejadian itu kemudian berlalu. Pak Rofik masih kekeh dengan pendiriannya. Istrinya hanya sedang banyak pikiran sehingga membuat dia halu. Fitri tetap dengan keyakinannya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Hingga suatu ketika, tepat 3 bulan mereka tinggal di sana, hal aneh terjadi lagi. Malam itu tepatnya hari Kamis, yaitu malam Jumat Legi,
Pak Raufik dan Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul. Mbah Jainul yang melihat Fitri seketika berkata, "Mbah, jangan turun ke bawah sampai pagi hari. Hanya ngasih arahan agar bisa selamat," ucap Mbah Jainul. Malam tiba, Pak Raufik merasa pundaknya sangat berat sekali. Hal itu ia rasakan mungkin karena penyebabnya pikiran batinnya. Memang selama ini ada sedikit masalah di puskesmas. Belum lagi di rumah yang hampir setiap hari dengan Fitri selalu berdebat karena hal-hal sepele. "Sayang, buatin teh dong. Tolong ya, jangan manis-manis," ucap Pak Raufik kepada Fitri. Fitri yang saat itu di kamar kemudian mengiyakan perintah suaminya. Dia pergi ke dapur dan membuatkan teh suaminya. Sunyi dan sepi, itu yang ia rasakan saat itu. Dia melihat jendela yang mengarah keluar. Fitri terpaku dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia tidak bisa melihat dengan pasti karena memang saat itu kondisi di luar sangat gelap. Akhirnya dia mengambil senter dan dia sorot senter itu keluar rumah. Ada yang berlari di balik pohon nangka. Fitri agak terkejut karena dia melihat sesosok yang bertubuh besar dan berbulu lebat yang sedang berlari. Akhirnya Fitri bergegas mengambil teh dan hendak membawanya ke atas, takut keburu dingin. Tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Fitri terkejut bukan main, kala pintu tak bisa dibuka dan lampu kemudian mati. Untung saat itu ia memegang senter. Tanpa ia sadari, teh yang ia bawa terjatuh dan pecah beling mengenai kakinya. Sayang, tolong bukain pintu, aku kekunci," ucap Fitri sambil mendobrak pintunya. Perasaannya sudah tidak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah lagi di kakinya. Di sudut dapur dia melihat sesuatu yang akan keluar dari tanah. Entah apa itu dia tidak tahu, namun dia mulai ketakutan. Ternyata sebuah rambut keluar dari tanah itu. Fitri menjerit ketakutan lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah itu berambut panjang dan wajahnya penuh dengan darah. "Cahayu, merene, aku njuk getihmu titik ae." Lirik sosok itu dengan mendekati Fitri. Gue gak tahu artinya apa, tapi ini kata-katanya serem banget parah. Fitri hanya menjerit dan memukul-mukul pintu agar suaminya mendengarnya. Sosok itu menghampiri Fitri dan meraih kakinya. Oh my god. "Suwe aku ora mangan getih kene Cahayu. Getih kentalmu gawe obat luweku selama iki," tegas sosok itu. Ini ngomongin getih kayaknya ngomongin darah gitu deh. Kemudian pintu terbuka dan Pak Raufik melihat Fitri akan ditarik sosok itu ke dalam tanah. Sontak Pak Raufik langsung menarik Fitri dan mengumandangkan azan. Hal itu dia lakukan agar sosok itu segera hilang dan benar saja. Kumandangan azan yang ia ucapkan itu membuat sosok itu kepanasan. Sosok itu kepanasan dan berubah bentuk menjadi siluman ular yang berlidah panjang. Kemudian sosok itu masuk lagi ke dalam tanah itu. Suasana kemudian kembali normal kembali. Pak Raufik memeluk Fitri dengan erat. "Maafkan aku sayang, selama ini aku tidak mempercayai setiap kata-katamu," ucap Pak Raufik. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Mbah Jainul dan menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ditinggalinya. "Biyen omku kui panggoni sama keluarga yang garis hidupnya bejo. Pak Samiyun namanya. Dia memiliki istri yang namanya Mbu Kotimah dan 4 anak yang pintar," ucap Mbah Jainul. "Saking bejo uripe, dia sampai punya sawah dan lahan tanduran di mana-mana. Orangnya yang gak medit, medit tuh maksudnya medit maksudnya, dan loman atau suka memberi. Petaka itu mulai ketika dia memperkerjakan seorang pembantu di rumahnya. Namanya Warsinah. Dia bekerja menjadi pembantu di sana. Aku juga mengenalnya. Dia awalnya orang yang baik. Entah mengapa tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Kabarnya dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Kotimah dan anak-anaknya karena nasibnya tak seberuntung mereka. Warsinah memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga menghabiskan celengan Warsinah. Anaknya yang semata wayang juga nurun ke bapaknya. Jadi anak yang nakal. Tidak heran jika Warsinah sering diperlakukan kasar oleh anak dan suaminya. Suatu hari, Aksaimun niatnya cuma bercanda. Tidak ada niat serius melukai hati Warsinah saat itu. Guyon Pak Saimun, dia bilang, "Walah nah, seumpama awakmu iki seayu gak buluk ngunu tak rabi karo aku." Ucapnya itu yang membuat Warsinah sakit hati kepada Pak Saimun dan semuanya. "Mung omong biasa dadi umolo uripe Aksaimun." Warsinah pun datang ke dukun terkenal di seberang desa. Dia meminta untuk membalaskan dendam kepada Pak Saimun dan keluarganya. Akhirnya dia diberi sebuah buntelan yang isinya lemah.
lemah kuburan. Jadi lemah itu dipendam di dapur sama Warsinah tanpa sepengetahuan Pak Saimun dan keluarga. Lemah itu membawa sial untuk tempat tinggal Pak Saimun. Pak Samiun. Dulu Pak Samiun tiba-tiba usahanya bangkrut dan tanahnya di mana-mana dijual. Tak jarang juga aku mendengar beliau tukeran sama istrinya. Warsinah setelah melakukan hal itu kemudian berhenti dan memutuskan kerja menjadi TKW. Pak Samiun dan keluarga akhirnya pindah ke kota dan memulai bisnis di sana. Dan alhamdulillah sekarang mereka bisa mengembalikan lagi apa yang telah hilang. Rumah itu pun dipasrahkan ke kelurahan. Susah banget anjing bilang ke kelurahan doang. Itulah ya, ke kelurahan sama Pak Samiun. Dibuat singgah untuk tamu yang berkunjung ke sini. Tapi tak jarang juga mereka melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan dulu juga ada yang sampai pergelangan tangannya mau putus dan untungnya cepat ketahuan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya dulu Nak Rofik aku suruh tidur di atas, jangan di bawah. Karena saya khawatir lemah kuburannya dipendam di bawah. Buat jaga-jaga saja biar kejadian buruk tidak terjadi. Sejak kejadian itu, Pak Rofik dan Fitri memutuskan pindah di dekat puskesmas. Mereka tidak bisa lagi tinggal di rumah dinas karena rumah itu dijadikan unit tambahan untuk program pemerintah desa selama setahun. The end. Wow. Ini ceritanya sungguh-sungguh mistisnya banget ya. Oke, kita bakal lanjut aja ke cerita yang kedua. Tapi sebelum lanjut, gue minta dulu komen kalian tentang cerita yang pertama ini. Bisa langsung komen di bawah, oke? Oke guys, untuk cerita yang kedua ini masih dari thread Twitternya Kak Siska. Dan ini ceritanya adalah tentang cerita wisata berhantu. Cerita wisata berhantu, kumpulan cerita pribadi saat berkunjung ke tempat wisata berhantu. Based on true story. Penulis Siska Noviwe. Tempo dulu. Hari Minggu tiba. Biasanya aku dan salah satu temanku suka banget jalan-jalan ke tempat yang minim sekali di Jawa manusia. Saat itu kita lihat-lihat tuh tempat mana yang sedikit sekali ada pengunjung ketika hari libur. Ada salah satu wisata di Malang yang menyajikan nuansa kota Malang zaman dahulu. Fik lah kita berangkat ke sana. Aku berangkat dari kos temanku jam 11 siang dan sampai di lokasi itu sekitar jam setengah 12. Pas parkir sebenarnya agak gimana gitu perasaanku. Naruhlah aku helm ke sepeda dan memperhatikan di sekitarku. Batinku langsung berkata, ini tempat kecil banget dan posisinya ada di belakang kantor pemerintahan. Pas aku lihat ke sekeliling juga nuansanya aneh gitu rasanya. Aku mulai masuk tuh ke dalam dan beli tiket. Harga tiketnya saat itu 15.000. Masuklah aku sama teman-temanku. Heranku sama temanku, kok weekend gak ada sama sekali orang yang datang ya? Alah, yang penting aku liburan aja deh saat itu, gak macem-macem mikirnya. Pas masuk ruangan pertama itu agak serem ya, soalnya aku sama temanku itu kerasa banget diawasin. Jadi mereka kayak lagi diawasin sama orang gitu. Gak ada petugas sih saat itu, cuma mbak-mbak yang jaga tiket pintu depan masuk. Aku berjalan lah lihat-lihat koleksi peninggalan zaman dahulu di sana. Dari topeng, peralatan elektronik, foto, dan lain sebagainya. Terus pas jalan dan menuju ke ruangan yang di tengahnya itu, ada semacam lubang. Gak tahu apa itu namanya, persegi lah pokoknya, bentuk ruang bawah tanah itu. Kemudian ada yang manggil aku, Mbak, noleh lah aku. Aku lihat sekeliling, gak ada orang. Aku udah rada risih lagi nih. Risih karena malas banget, belum ada 10 menit, lihat-lihat udah diganggu. Tapi aku dan temanku melanjutkan niat buat lihat itu museum. Apa yang ada di dalam museum itu bagus banget. Apalagi aku suka banget sama benda-benda yang masih berbau zaman dulu. Terus pas jalan ke ruangan di mana ada telepon dan mesin pengetikan zaman dahulu, itu terdengar suara yang manggil lagi. Mbak. Untuk sekarang yang manggil itu sumbernya dari laki-laki yang gak tahu ya itu petugas atau siapa. Pokoknya mas-mas itu bawa sapu di tangannya. Aku memberanikan menyapa dahulu terus tanya, halo mas yang kerja di sini ya? Masnya biasa aja gak ada hal-hal yang mencurigakan sekali saat itu. Aku tanya dan dia jawab. Ya mbak, saya kerja di sini udah lama. Kami berdua ditemenin gitu, lihat satu persatu ruangan. Sama si mas itu ditemenin maksudnya. Oh iya, mas itu namanya Tony. Nah, mas Tony itu cerita soal kondisi rumah itu sebelum jadi museum seperti sekarang. Katanya udah ada dari zaman Belanda tuh rumah itu. Di ruangan yang ada patung Bung Karno sedang duduk, mas Tony ini tiba-tiba menangis tanpa sebab. Aku seketika bingung dong.
Katanya ruangan ini ngingetin aku mbak, sakit rasanya kalau diingetin. Terus Mas Tony ini dia duduk pakai gaya jongkok gitu. Aku aneh aja sih ngeliat tingkah Mas Tony ini dari awal sampai di ruangan itu bener-bener aneh gitu. Aku masih aneh aja, dia nggak pakai sepatu atau sandal saat itu. Dia lama banget gitu nangis sesenggukan. Pikirku, nih cowok nangis kayak abis putus cinta aja. Serius itu tuh lama banget. Aku sama temanku sih ninggalin dia ke ruangan sebelah buat foto-foto. Lah, kita niat mau wisata dan menikmati hari libur, bukan mau nemenin orang yang tiba-tiba galau. Gitu sih kata mereka. Kemudian Mas Tony ini nyusul kita dengan raut muka yang udah beda. Wajahnya pucat banget sampai aku menyadari sesuatu. Tapi tetap aku batin aja, soalnya temanku ini sangat amat polos dan juga penakut. Akhirnya tibalah di ruang kebaya dan topeng. Serius, aku menyadari sesuatu di sini. Temanku yang awalnya percaya Mas Tony itu manusia, kemudian memurungkan niatnya. Berarti Mas Tony. Jadi kan aku lagi foto-foto tuh di ruangan yang banyak topeng dan baju-baju tempo dulu. Nah, pas temanku itu mau fotoin aku, di belakangku itu ada Mas Tony. Tapi yang terjadi, pas temanku ngarahin foto lewat kaca, Mas Tony itu nggak ada. Dari situlah kita sadar kalau kita muteri dan melihat isi museum ini ditemenin sama hantu. Buset, itu kalian bisa lihat langsung gambarnya. Mas Tony nggak ada di kacanya itu dan ruangannya emang serem banget sih. Aduh, aku masih inget saat temanku memanggilku dan aku noleh. Mas Tony ini cuma senyum dan tersenyumnya itu sangat lebar. Aku nyamperin temanku dan kata temanku ini ngasih tahu soal Mas Tony yang gak kelihatan di foto. Aku cuma mundur pelan-pelan terus ngeliatin kalau badannya itu gak punya bayangan. Itu pertama dan terakhirku kesana sih. Hingga terakhir kali saat mau masuk ke sana lagi, tempat itu sudah dibongkar. Tapi semisal memang pindah, kalian wajib kesana deh. Semua yang ada di museum itu bagus-bagus dan cocok buat kalian yang suka nuansa tempo dulu. Oke, selanjutnya aku mau cerita ke salah satu museum juga yang berada di tengah pasar besar kota Malang. Museum rokok yang juga memiliki kisah horor dalam perjalananku. Wow, jadi di sini ada bonus cerita dari Kak Siska. Ini dia ada museum rokok lagi, sama-sama museum tapi ini museum rokok. Langsung kita baca ya. Selanjutnya adalah perjalanan wisata horor lokalku di salah satu museum rokok yang terletak di tengah pasar besar kota Malang. Museumnya kecil sih, ya banyak peninggalan ataupun apapun yang berbau rokok. Masuknya nggak bayar. Jadi weekend selanjutnya aku pergi ke sana atas rekomendasi teman UKM. Katanya tempat ini bagus banget dan tempat itu emang di tengah-tengah pasar memang. Berangkatlah aku ke sana. Sampai di sana suasana sangat sepi dan tampak hanya ada satpam yang menjaga di luar. Masuklah aku ke dalam museum. Bangunannya sangat unik sekali, masih berbau bangunan zaman Belanda. Di dalam museum terdapat koleksi-koleksi kuno yang berbau rokok seperti sejarah pembangunan pabriknya. Dan banyak lagi. Namun saat aku masuk ke dalam ruangan yang agak singup itu artinya redup, aku sama temanku mendengar suara langkah jalan kaki yang pelan sekali ke arahku. Saat itu aku bersama temanku berada di ruangan pokoknya sekelilingnya banyak bungkus rokoknya. Dari zaman dahulu sampai yang terbaru, suara langkah kaki itu terdengar pelan sekali. Sampai aku nyoba lihat suara langkah kaki dari siapa itu, kayaknya sih pengunjung. Tapi saat itu cuma aku sama temanku aja yang ada di sana, tidak ada yang lain. Setelah itu kita memutuskan untuk ambil foto di beberapa ruangan. Pas foto di jendela ruangan, ada kursi di sebelah kanan dan kiriku. Pas aku noleh, kelihatan banget di kursi sebelah kiriku terdapat nenek-nenek yang sedang duduk. Aku pastikan itu nenek-nenek sedang duduk. Oke, kunjungan wisataku selesai di sana. Pas sampai rumah, aku langsung pasang foto profil di WhatsApp. Aku mencoba memakai foto itu, ternyata benar. Nenek itu hanya bisa dilihat oleh anak-anak Indigo maksudnya. Jelas dari beberapa temanku yang mengetahui hal itu langsung ikut berkomentar dan penampakan fotonya seperti itu. Wow, oke. Gue berarti bukan IndiHome karena gue nggak lihat apa-apa. Nggak ada apa-apa di situ, kursi kosong doang dua sama dia tengah-tengah. Penasaran Panggeni. Oke, ceritanya selesai. Berarti ada nenek duduk di situ, dia lihat secara langsung tapi di foto nggak ada. Tapi cuma bisa dilihat di sama-sama orang-orang Indigo aja katanya. Guys, gimana nih? Dari kedua cerita tadi, yang lemah kuburan sama cerita wisata berhantu, cerita mana
atau thread Twitter mana yang menurut kalian paling serem buat didengerin. Kalian bisa langsung komen di bawah. Dan sekali lagi aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Siska yang udah mau ceritanya aku share di channel YouTube aku. Semoga makin sukses bikin thread Twitter selanjutnya, karena sumpah thread Twitternya Kak Siska benar-benar serem dan top abis. Dan guys, mungkin itu aja dari gue untuk menemani malam hari kalian, walau ini bukan malam Jumat, tapi semoga bisa terasa malam Jumat dengan menonton video kali ini. Itu aja dari gue untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian semua udah mau nonton video sampai akhir, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube ini supaya lebih berkembang lagi buat kedepannya. Itu dari gue. Terima kasih buat udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga kasih tahu ke teman-teman kalian bahwa ada konten horor yang dibuat juga sama Saputra Kori loh. Itu dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.